Ke informasi upaya pencarian korban tenggelamnya kapal Marina Baru 2B memasuki hari ke-6. 40 jenazah korban dievakuasi pada hari Kamis lalu dan dibawa ke RSUD Jafar Harun Lasusua, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Egit Hapsari akan memantau, melaporkan bagaimana pantauan proses evakuasi dan identifikasi korban di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Egit, sampai sejauh ini bagaimana proses identifikasi yang telah dilakukan? Alvita, dari 40 jenazah yang berhasil dievakuasi pada hari Kamis kemarin, 40 jenazah ini 19-nya sudah diperiksa oleh tim Bidokes dari Polda Sulawesi Tenggara dan 4 diantaranya ini sudah diketahui identitasnya dan sisanya masih dalam proses identifikasi oleh tim Bidokes. Sementara itu memang upaya pencarian dari korban tenggelamnya KM Marina Baru 2B hari ini telah memasuki hari ke-6. Tim SAR gabungan yang dikomandoi oleh Basarnas hingga hari ini masih terus melakukan upaya pencarian. Masih ada 15 lagi korban yang belum ditemukan dan tadi dari Basarnas sendiri telah memantau secara langsung upaya evakuasi dan memantau dan mengunjungi RSUD Jafar Harun di Kolaka Utara, dan saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Basarnas Marsdia TNI FHB Sulistyo yang akan menjelaskan kepada kita bagaimana dengan evakuasi di hari ke-6 ini. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Ya, Pak, bagaimana nih di hari ke-6 ini, apa sudah ada perkembangan jumlah korban? Oke. Sampai dengan hari ke-6 kita masih tetap 103 ditemukan, kemudian 40 selamat, 63 dalam kondisi meninggal dunia. Ya. Kemudian saya hadir di sini karena ini sudah pada hari ke-6. Kita tahu SOP kita adalah 7 hari. Sehingga pada saat hari ini operasi dan besok itu menjadi bahan evaluasi kita untuk bisa menghentikan, meneruskan dengan tambahan atau menghentikan dengan tambahan siaga. 3 pilihan itu akan saya lakukan dan saya hitung mulai hasil hari ini dan besok. Ya. Sehingga paling tidak besok malam itu sudah tahu bahwa ini akan opsi yang mana yang akan saya ambil. Tentu ini pertimbangan-pertimbangan banyak ya, dari harapan keluarga, dari hasil operasi, tapi juga efektivitas dan efisiensi operasi. Gitu. Ya. Kalau hari ini berapa armada yang dikerahkan oleh tim SAR gabungan dan juga Basarnas, Pak? Ya, sekarang ini ada 9 kapal, ya, termasuk dari Basarnas, dari TNI AL, dari Pol Airut, dari pemilik kapal, kemudian dari nelayan, dari KPLB, dari Antam, ya, sehingga dengan luasan pencarian sekitar 128 km persegi, itu dengan kekuatan itu ditambah dengan nelayan sudah lebih dari cukup, ditambah dengan heli kita dari atas. Gitu. Kalau lihat kemarin itu penemuan korban meninggal dunia yang terbanyak ada 40 dan sebagian besar ditemukan di perairan Tolala. Nah, apakah hari ini proses evakuasi dan pencarian akan dikerahkan di sekitar wilayah itu, Pak? Jadi 128 km persegi itu ada more than 4 sektor. Ada 2 sektor yang dilakukan dan dikendalikan oleh posko TIS yang ada di posko Siwa, itu adalah di sekitar Tanjung Ringgit. Kemudian yang di posko TIS yang ada di Lasusua itu ada 2 sektor juga di Tanjung Lailala. Okay. Sehingga saya berharap belum ada perlu tambahan kekuatan, tetapi dengan kekuatan yang ada kita maksimalkan dengan hitungan SARMAP yang kita pergunakan selama ini. Bapak, kalau kita pantau selama setahun ini bukan kecelakaan pelayaran yang pertama tahun ini ya, Pak. Apa pelajaran atau evaluasi yang bisa kita petik dari kecelakaan di pelayaran selama setahun ini, Pak? Oke, bukan menjadi bagian Basarnas, tetapi pertanyaan itu bagus. Untuk diketahui sebenarnya kecelakaan ini adalah kecelakaan besar kedua dari pelayaran setelah kita melakukan operasi di Gresik yang lalu. Ya. Kemudian untuk diketahui juga saat ini Basarnas juga melakukan operasi di Selat Karimata karena ada kapal yang terhantam ombak kemudian mati mesin dan sampai dengan saya bicara kita sudah bisa mengevakuasi 48 penumpang ya dalam keadaan selamat. Di Pontianak kemarin kita baru menyelesaikan operasi dan bisa mengevakuasi sebanyak 53 dan saat ini berlangsung masih operasi tambahan yang di Batam. Nah, artinya kecelakaan pelayaran ini memang
bagi saya cukup memprihatinkan ya. Dan yang paling penting harapan tentu kalau bisa kita cegah, ya. Jangan sampai kecelakaan yang seharusnya bisa kita cegah kemudian terjadi dan membawa dampak kepada hal-hal yang seperti kita lihat sekarang ini. Ya. Cegahnya ya pasti bukan sama saja semuanya, dari operator, user, kemudian regulator juga bekerja bersama.